kita akan belajar matematika lagi bersama Bu Tisha. Melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jangan lupa disiapkan alat tulis dan juga buku tulisnya untuk mencatat informasi penting dari video ini nanti. Simak video berikut. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan untuk mempermudah kita belajar jarak jauh seperti saat ini. Nah, melanjutkan materi matematika minggu kemarin, kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan bagian 2. Tentunya dengan variasi materi yang berbeda dan mungkin akan sedikit lebih sulit. Tidak apa-apa, karena di sini Bu Tisha akan membantu kalian untuk membagi materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita bahas dulu yang pertama. Jadi, untuk menjumlahkan dan mengurangkan 2 pecahan campuran dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Cara 1. Cara yang pertama bisa dilakukan dengan mengubah pecahan campurannya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu kita samakan penyebutnya menggunakan KPK. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini Bu Tisha ada contoh soal penjumlahan pecahan campuran. Langkah awal kita mulai dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat bukan caranya? Dengan bulatnya dikalikan dengan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Penyebutnya tetap. Hasilnya akan seperti ini. Langkah berikutnya, kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kebetulan KPK dari 2 dan 3 ini adalah 6. Hasilnya akan berbentuk seperti ini. Ingat, jawabannya harus bentuk pecahan campuran. Dan tentu saja dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Ini juga akan berlaku pada pengurangan pecahan campuran. Langkahnya sama, hanya saja kita menggunakan operasi hitung pengurangan. Selanjutnya, cara yang kedua. Pada bentuk operasi hitung pecahan campuran, pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. Kemudian, lakukan operasi hitung yang sesuai. Seperti biasa, samakan penyebutnya, tetapi tidak perlu mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Supaya lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Nah, kebetulan contoh soal berikut ini berupa pengurangan pecahan campuran. Langkah awal, kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahannya. Jadi bilangan bulat dikurangkan dengan bilangan bulatnya, kemudian pecahan dikurangkan juga dengan pecahannya. Selanjutnya kita cari tahu penyebut yang sesuai untuk kedua pecahan. Seperti biasa menggunakan KPK. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Kita lanjutkan operasi hitungnya. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kita gunakan penyebut 12. 12 dibagi 6 kali 5 sama dengan 10. 12 bagi 4 kali 3 sama dengan 9. Langkah terakhir, gabungan kembali bilangan bulat dengan pecahannya. Bagaimana sejauh ini, kalian sudah paham belum? Kalau masih belum, kalian bisa putar ulang videonya,
Kemudian jeda pada bagian yang belum kalian mengerti. Satu yang tetap harus dan selalu kalian ingat adalah pada bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan dua pecahan campuran, hasilnya harus dalam bentuk pecahan campuran juga dan dalam bentuk yang paling sederhana. Setelah ini kita akan mencoba bentuk lain operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan antara pecahan campuran dan bilangan asli. Seperti apa bentuknya? Kita akan cari tahu bersama-sama. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu, apa sih bilangan asli itu? Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang bukan nol. Jadi, dimulai dari 1. Caranya akan sedikit berbeda antara penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai dengan penjumlahan terlebih dahulu. Penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya, sedangkan bilangan pecahannya tetap. Kita lihat contoh terlebih dahulu. Di sini bilangan aslinya 4 dan pecahan campurannya ada 1, 2/5. Kita langsung tambahkan antara bilangan aslinya, yaitu 4 tambah 1, kemudian pecahannya tetap. Tinggal menjumlahkan dan ketemu hasilnya 5, 2/5. Sedangkan untuk pengurangan bilangan asli dengan pecahan campuran, kita lakukan dengan mengubah bilangan aslinya menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Karena di sini bilangan aslinya adalah 4, maka kita rubah dulu 4 menjadi pecahan campuran. Mengapa 3 tambah 1? Karena kita akan memunculkan pecahan dari bilangan 1. Dan pecahan yang kalian buat ini harus mempunyai penyebut yang sama seperti penyebut pada soal. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan operasi hitung yang sesuai. Yang bilangan asli dengan bilangan asli, yang pecahan dengan pecahan. Pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, kalian akan bertemu dengan bentuk-bentuk soal cerita. Tentu saja yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini adalah contoh soalnya. Untuk menghadapi soal cerita, langkah yang bisa kalian lakukan adalah 1. Bacalah soal dengan teliti. Kedua, temukan kata kunci pada soal. Kata kunci ini yang akan menentukan operasi hitung apa yang akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir, buatlah kalimat matematikanya. Pada soal ini, kata kuncinya adalah hasil pita sambungan. Jadi kalimat matematikanya bisa kita gunakan
penjumlahan pecahan. Coba dari soal ini kalian lanjutkan dan kerjakan di buku tulis matematika kalian. Bu Tisha tunggu hasilnya ya. Alhamdulillah, selesai juga pembahasan materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Semoga apa yang Bu Tisha sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dengan mudah kalian pahami dan terima. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Tisha pamit undur diri dan sampai jumpa di pembelajaran yang lain berikutnya. Nah, bagaimana? Dari tayangan video tadi, kalian sudah paham apa belum? Kalau masih belum paham, kalian boleh tanya ke Bu Tisha atau ke guru kelas kalian masing-masing. Setelah ini, seperti biasanya, kalian akan mengerjakan latihan soal matematika dari Google Form. Kerjakan dengan sebaik mungkin ya. Jangan lupa, kalian salin di buku tulis kalian masing-masing. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.